Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan materi fikih kelas 8. Agama Islam adalah agama yang memang menjadi rahmat untuk seisi alam raya ini atau rahmatan lil alamin, dan juga sebagai agama penutup, sehingga setelah agama Islam sudah tidak ada lagi agama yang muncul, walaupun nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok dalam Islam. Dan juga khatamul anbiya, khatamun nubuwah, atau nabi yang terakhir sebagai nabi penutup alam raya ini adalah Nabi Muhammad yang membawa risalah ad-dinul Islam. Sehingga agama Islam adalah agama yang sangat universal, sangat lengkap dalam hal isinya, baik itu secara sosial, budaya, ataupun pemerintahan, ataupun dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Sehingga agama Islam akan mengatur semua kehidupan manusia atau agama orang Islam agar orang-orang Islam itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Bahkan yang paling asas atau paling pokok pun diatur dalam agama Islam. Karena memang hal itu menjadi salah satu penyebab, salah satu faktor terbentuknya suatu akhlak seseorang. Sehingga dalam hal ini Islam pun mengatur dalam hal, di antaranya salah satu sebab dalam membentukkan akhlak adalah dalam hal pola makan. Sehingga dalam agama Islam kita mengenal adanya hukum haram dan halal. Pengertian makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Artinya haram itu terhalang kalau haram. Sedangkan makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat manusia, dalam kurung tanda kutip adalah orang-orang Islam, dan secara medis pun membolehkan. Sehingga dalam hal ini nanti akan ada dua pengertian seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhalladzina ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum halalan thayyibah. Nah, dari dua kata itu halalan thayyibah sebagai bukti bahwa makanan yang boleh dimakan adalah halalan thayyibah. Halal adalah diperbolehkan oleh agama, sedangkan thayyiban adalah oleh medis. Sehingga kehalalan makanan itu harus ada kesepakatan dua hal itu, yaitu agama dan medis, atau Majelis Ulama Indonesia dan BPOM. Halal terbagi menjadi dua ya. Pertama, halal makanan minuman harus halal. Halal sesuai makanan ya atau minuman harus dimiliki tiga hal. Halal karena aslinya atau zatnya, halal karena cara mendapatkannya, halal karena proses atau pengolahannya. Jadi tiga hal itu harus ada. Dan yang kedua, makanan dan minuman harus thayyiban. Ya. Yang pertama halal thayyiban. Artinya apa? Makanan yang sehat, sesuai medis, membolehkannya, bergizi, dan tidak terlalu banyak mengandung lemak yang berbahaya bagi manusia. Jenis-jenis makanan minuman yang dihalalkan. Satu, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak pernah mengharamkan makanan itu, maka menjadi halal. Semua yang dihalal tidak ada larangan itu adalah halal. Yang kedua, semua makanan yang baik dan tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, akidah. Manfaat makanan minuman halal. Satu, mendapat ridho dari Allah, menimbulkan akhlakul karimah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Setiap makanan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga.
terjaga kesehatan, menjaga akal dan hati seseorang, rezeki yang diperoleh membawa barokah, membawa ketentraman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah makanan yang halal. Yang kedua adalah makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang memang diharamkan dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu adalah makanan yang haram. Artinya semua makanan yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah diharamkan. Hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma kala sab'u illa ma taqaitum. Dari Quran Al-Maidah ayat 3 ini maka akan terbagi menjadi dua, yaitu haram karena asalnya atau lidatihi seperti daging babi, darah, dan juga khamr atau minuman keras. Yang kedua halal karena li ghairihi, karena ada sebab lainnya. Yang pertama adalah bangkai. Semua bangkai baik karena mati sendiri atau prosesnya salah pun menjadi bangkai. Yang kedua yang dalam hal bangkai itu adalah sebab-sebab kematian itu dalam Al-Maidah ayat 3 itu: 1 karena tercekik, 2 karena terpukul, 3 karena terjatuh, 4 karena terterkam binatang buas, yang kelima dimangsa oleh binatang buas, yang keenam karena tersetrum, karena tidak membaca basmalah, dan sebagainya. Dan ada berapa tuh? Semua hewan yang disembelih atas nama selain Allah, semua bagian tubuh hewan yang terpotong terpisah dari tubuhnya. Makutinga minal bahimati wahiyah hayatun wa huwa maitatun. Jadi hewan yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah hukumnya haram walaupun hewan itu adalah halal. Yang kedua adalah semua makanan halal yang dicampur dengan najis atau mutanajis. Semua makanan yang halal tercampur karena barang najis. Misalnya kopi itu halal, tapi ketika ada kotoran, cecak dan sebagainya yang menyebabkan haram maka menjadi haram. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha yang tidak dengan cara yang zalim, mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judian, dan taruhan, menang togel dan sebagainya. Itu adalah makanan yang diharamkan. Dampak makanan haram: 1. Amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Makanan dan minuman 2. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. 3. Memakan minuman haram dapat membahayakan kesehatan. Makanan dan minum harus haram membazir harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Itu adalah makanan minuman yang haram. Yang kedua adalah binatang yang halal dan yang haram. Binatang yang halal ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman atau orang muslim. Di antaranya adalah binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, dan domba, dan lain-lainnya. Yang kedua, binatang sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Ya. Yang ketiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, ataupun ayam hutan halal dimakan dagingnya. Yang keempat, binatang yang hidup di air laut, di laut atau di air. Semua binatang air itu halal, ikan dan sebagainya, itu adalah halal. Yang kelima adalah kuda. Kuda pun halal, ya. Binatang halal adalah diantaranya adalah kuda pun boleh dikonsumsi, ya. Yang kedua, binatang yang haram. Binatang yang haram adalah seperti halnya yang termuat dalam Al-Maidah ayat 3 diantaranya, ya. Ada tadi ya sudah dibahas ya. Yang kedua, segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Nah, sini akan mudah sekali. Tidak ada keharaman dalam Al-Quran. Anjing itu tidak diharamkan dalam Al-Quran. Harimau tidak diharamkan dalam Al-Quran. Singa tidak diharamkan dalam Al-Quran. Yang diharamkan hanya babi. Tetapi itu keharaman dua hewan-hewan itu adalah ada di dalam al-hadis. Jadi dilengkapi. Jadi fungsi al-hadis itu diantaranya sebagai pelengkap dari Al-Quran. Makanya sewu kalau ada saudara kita Kak, ada yang mengkonsumsi, katanya orang muslim kok mengkonsumsi yang namanya anjing dan sebagainya, ada ya.
ya silakan, karena mereka hanya berpegang pada ceritanya dengan Al-Quran. Tidak boleh, harus ada al-hadisnya sebagai penyempurna. Makanya harus ada al-hadis dan Al-Quran yang melengkapinya. Yang ketiga, segala jenis burung yang bercakar tajam, burung pemangsa. Kalau hanya bercakar tajam, ayam pun cakarnya tajam, tapi sebagai pemangsa, artinya apa? Burung yang mengkonsumsi atau mangsa hewan-hewan yang lain, itu pun haram, ya. Yang ketiga, binatang yang disembelih untuk sesaji, jelas, ya. Yang kelima, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Yang kelima, semua hewan yang diperintah untuk dibunuhnya. Ada ya yang diperintah dibunuhnya, ya. Yang ke 5, 6, 7 hewan yang dilarang untuk dibunuh. Jadi ada hewan yang memang diperintah untuk dibunuh dan juga ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya. Yang ke-8, hewan yang hidup di dua alam atau darat dan air, seperti halnya katak, penyu, kerang, bukan kerang, yang kayak yuyu, yang kayak yuyu, kepiting, itu pun haram. Jadi nyun sewu, kalau kalian senang dengan kepiting, monggo mulai sekarang dikurangi, karena itu haram, ya. Karena kepiting itu bisa hidup di dua alam. Kecuali yang seperti kepiting boleh dikonsumsi adalah rajungan. Karena rajungan itu hidup dalam di dalam air laut, di dasar. Sedangkan kepiting bisa hidup di pohon bako. Coba kalian lihat ke mall-mall ke Jogja atau mana, kalau ada kepiting di meja dijual di sana masih hidup, padahal udah berapa hari di situ. Artinya berapa? Bahwa itu hewan yang hidup di dua alam. Ya. Kalau rajungan mati jelas. Karena keluar dari air laut jelas mati rajungan. Yang ke-9, keledai jinak atau keledai kampung, ya. Itu adalah hewan-hewan yang diharamkan. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan ini dengan bahasan alhamdulillah dan silakan kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.